Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore. Sore ini udah pada makan belum? Belum. Nah, belum ya. Udah lapar? Iya. Nanti ya, habis ini kita makan. Ya, takjub. Bayarin. Boleh nanti ya. Ya. Sama Mbak Tina. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Kalian semua udah pernah kenal belum? Belum. Nah, kata pepatah kan tak kenal maka Sayang. kalau udah kenal berarti udah ditinggal. Perkenalan dulu, nama saya Uni Istifadatul Rofiah. Saya Alfia Rahma Husnina. Mbak, Nama saya Syakira. Mbak Syakira. Halo Mbak Syakira. Halo. Sebelahnya ada Mbak siapa ini? Perkenalkan, nama saya Aca. Halo. Aca. Perkenalkan, nama saya Cici. Halo Cici. Perkenalkan, nama saya Farah. Halo Farah. Perkenalkan, nama saya Nabila. Halo Nabila. Nah, udah pernah kenal belum berarti ya? Udah hafal berarti nama-namanya? Udah. Sebelum memasuki materi, sebaiknya alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi kalian dikumpulkan di sini itu untuk melaksanakan bimbingan konseling. Nah, udah tahu belum tujuan kita berkumpul ini apa gitu? Belum Belum tahu. Nah, sekarang saya mau jelasin ya kenapa kita berkumpul pada sore hari ini gitu ya. Nah, kita tuh akan berdiskusi mengenai bagaimana penyelesaian konflik teman sebaya. Pasti kalian pernah lah ada konflik sama teman-teman kalian. Pernah. Kok pada tegang banget ya? Sebelum itu kita mending ice breaking dulu ya nggak sih? Boleh. Nah, ice breakingnya silakan. Oke, sekarang kita akan ice breaking ya. Nah, jadi kita itu ice breaking nanti kita tepuk, misal tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Gitu. Jadi langsung dua-dua. Gitu. Oke. Oke, nah nanti tepuk 5-nya tepuk 5. Nah, misal 2 kali tepuk 4. Nah, paham? Paham. Oke, langsung ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, 2 kali tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Nah, oke, jadi kalian dikumpulkan di sini itu untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Kalian udah pernah belum sih melakukan bimbingan kelompok? Belum. Belum ya. Jadi saya jelaskan ya, bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang dilakukan dalam kelompok kecil dengan tujuan itu membantu individu untuk mengembangkan diri, menyelesaikan masalah, atau meningkatkan kemampuan dan dari berbagai aspek, dari aspek kehidupan. Nah, bimbingan kelompok
kelompok ini dilakukan melalui diskusi, sharing pengalaman, dan juga aktivitas kelompok yang terstruktur. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok itu apa sih yang tadi sudah dijelaskan? Pengembangan diri, yaitu untuk membantu anggota kelompok untuk meningkatkan potensi dan keterampilan. Nah, yang kedua tadi penyelesaian masalah, yang dimana membantu individu untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga ada interaksi sosial, yaitu untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dalam memahami orang lain. Nah, yang terakhir ada meningkatkan kesadaran diri, yaitu untuk membantu individu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Oke, terima kasih. Nah, materi yang akan kita bahas bareng-bareng itu tentang penyelesaian konflik teman sebaya. Nah, kalian pernah dengar nggak sih konflik tentang Mbak Novi sama Agus? Oh, tahu. Nah, itu konflik apa coba, Mbak? Donasi. Oh, donasi. Terus ada lagi? Iya. Penyalahgunaan. Ya, terus apa lagi? Oh, nggak tahu. Berarti ada yang tahu tentang donasi dan penyalahgunaan donasi mungkin ya? Iya benar. Itu konflik tentang dua orang, Mas Agus yang sakit karena apa ya? Kesiram air Kesiram air keras gitu ya, sama Mbak Novi yang ingin membantu niatnya ya, tapi malah donasinya disalahgunain. Akhirnya ada konflik. Dengar-dengar udah selesai ya. Nah, tahu nggak sih kok bisa selesai gitu konfliknya? Nggak tahu. Mengikuti. Oh, nggak mengikuti. Tapi pernah nggak sih kalian berkonflik sama teman kalian gitu? Ada pengalaman nggak sih gitu? Pernah. Ada yang pernah. Itu udah selesai belum konfliknya? Udah. Ada yang belum? Ini belum katanya. Udah, aku gak ada loh. Ada gitu. Jadi gak tahu. Hidupnya tenang-tenang aja gitu. Iya. Gak ada masalah. Benar. Nah, terus kalian udah tahu belum pengertian tentang konflik itu apa? Permasalahan. Permasalahan. Iya. Terus ada lagi Perdebatan. perdebatan. Terus pertengkaran. Terus apa lagi? Cekcok. Iya. Nah, itu dari semua yang kalian tahu itu gimana sih kalian bisa menyelesaikan konflik itu gitu? Kok Minta bisa? maaf. Oh, minta maaf. Komunikasi. Komunikasi. Diskusi. Iya, diskusi. Ada lagi? Legowo kan. Legowo. Iya. Ulangi. Ikhlas. Ikhlas. Sabar. Sabar, iya. Tapi itu udah berhasil membuat konflik kalian terselesaikan sampai saat ini? Sudah sih. Sudah berarti hatinya udah plong gitu ya, udah kayak nggak ada dendam sama sekali atau ada Sedikit. Masih. ada yang berkas. masih. Orang diungkit ya. Diungkit jadi keinget lagi permasalahannya. Iya. Berarti belum, hatinya tuh belum tenang gitu ya. Tapi udah nggak apa-apa sama teman kalian. Ya nggak apa-apa. Sekarang jadi Jaga jarak. aja. Oh, sekarang juga jarak. Jadi asing. Oh, asing. Ini bertemu nanti berpaling. Iya. Membatasi aja. Nggak terlalu Membatasi. dekat. Oh, sekarang udah gak dekat kok tapi. Ya tetap membatasi aja. Oh, gitu. Be aja. Ah, iya. Kalian udah ada pengalaman belum
Ada. Oh ada. Ada. Enggak. Oh enggak ada. Ada tapi Ada. kecil. Oh kecil. Kenapa itu? Anu itu di sini sih sama teman. Bukan teman kan nggak kenal. Oh. Tapi orangnya di sini. Siapa? Ini. Ini orangnya. Nggak tahu, aku biasa aja perasaan. Kenapa itu? Kok kamu Kenapa ya aku ngerasa dia Oh kan pas itu kan aku parkir di parkiran. Terus dia ngeliatinnya nggak enak banget, diliatin nggak enak. Kakak tahu? ya kayak apa gitu. Sini dia kayak gitu. Terus akunya ya udah, anu kenapa sih, emang aku ada yang salah kayak gitu doang loh. Oh, gitu. Tapi sekarang tadi kan udah kenalan itu ya, udah ngerasa belum kalau dia tuh sebenarnya tuh nggak sinis gitu. Oh nggak tahu, mungkin mukanya dia kayak gitu kak. Bukan full senyum gitu ya. Oh, gitu. Gimana dengan Mbak Nabila gitu, ada pendapat dari Mbak Aca gitu? Biasa aja soalnya kan karena emang pramuka. Aku tuh kayak kalau kuliah itu kayak judes gitu, jadi ya sebenarnya tuh nggak kenal, cuma kayak ih apa gitu loh. Jadi rasanya jadi Mbak Aca tuh kayak awalnya tuh judes gitu karena kan belum kenal dekat ya, cuman kayak papasan doang gitu sih. Tapi setelah udah kenal, terus udah dengar pendapat dari Mbak Aca, itu perasaan Mbak gimana? Nggak apa-apa atau Nggak gimana? apa-apa, karena kan sering kadang ada opini dari orang tuh kayak gitu kan. Jadi ya kan bebas aja sih. Terus sekarang kan udah dekat, siapa tahu ya kan. Udah terbiasa mungkin. Gitu. Berarti udah selesai berarti ini ya? Apa belum? Udah. Oh, udah. Tapi boleh berpendapat enggak? Boleh dong, boleh. Tapi lebih baik kalau misal ketemu orang gitu, menyapa enggak sih mbak? Iya harusnya menyapa. Harusnya menyapa ya. Meskipun nggak kenal ya kan? Senyum aja. Gitu. Iya. Gitu. Itu mungkin pendapat dari Mbak Aca untuk Mbak Nabila ya. Ya. Gimana Mbak Nabila, diterima pendapatnya? Iya, boleh. Boleh. Nah, Oke, mungkin dari yang lain ada pengalaman gimana cara, kan katanya udah ada konflik, terus gimana katanya udah selesai, itu gimana cara nyelesain dari kalian sendiri? Coba dari Mbak Cici. Ya dengan berpikir positif, terus ya udah sih, kayak kita kalau semisal punya masalah yang nggak berat banget, ya kayak kalau aku sih udah didiemin aja. Jangan menilai orang dari luar. Nanti cuman ya udah didiemin, diikhlasin gitu, kayak jangan menaruh dendam gitu. Soalnya kayak kalau kita ngeladenin orang itu, kayak misalkan aku pernah ya dulu tuh kayak pas waktu SMP itu dulu kopas-kopas gitulah. Nah, kakak tahu nggak ciput yang itu, ciput rajut? oh iya tahu. Kan dulu pas SMP kan baru tenar ya. Nah itu kan dari kelas aku tuh emang pertama aku yang pakai, tapi dari kelas temanku itu terus ada yang pakai, terus habis itu kelas aku tuh ikut-ikutan aku loh pakai. Terus habis itu kita tuh dinyinyirin, ala itu kelas, kan aku kelas A ya, kelas A itu tukang copas gitu. Terus aku dan temanku tuh nggak terima lah ya, kita tuh apa sih, orang aku dulu kok yang pertama makai gitu. Terus akhirnya kita tuh kayak apa sih, Ada konflik. ada konflik, terus dilabrak sama kelas B gitu. Terus yaudah dari kelas kita kan
ya cuma ngeladenin beberapa doang sih, dan selebihnya udahlah gini. Tapi sampai sekarang ya masih kayak, kalau dari teman-teman di sini kan kayak ya udah kalau masalah itu ikhlasin aja, nggak ada dendam. Tapi kayak dari aku tuh kalau ketemu orangnya, ih apa sih gitu, nggak Masih mau kenal ada lagi gitu. di hati masih ada yang janggal gitu ya, Iya, perasaan yang gitu. nggak enak gitu ya, nggak nyaman gitu mungkin ya. Iya benar sekali. Oke, jadi kayak gitu ya Mbak permasalahannya. Mungkin dari Mbak Farah ada pengalaman konflik itu, boleh cerita. Saya kan punya temen ya. Nah, waktu saya SMA. Nah, dia tuh punya pacar yang satu kelas juga sama kita. Nah, waktu itu pas lagi study tour. Nah, dia tuh kan kita biasanya kumpul bertiga lah. Nah, tapi yang satu tuh selalu sama pacarnya terus. Nah, jadi kan waktu itu kan ke banyak tempat ya study-nya. Jadi setelah tahu dia bareng sama pacar terus kan lama-lama kita juga kayak ngejauh loh, karena risih juga kan. Nah, dia tuh merasa terabaikan gitu loh, jadinya ngadu ke cowoknya. Si temanku ini sampai nangis gitu lah, intinya kayak merasa dijauhkan, padahal kan dia sendiri kan, kitanya menjauh ya karena risih. Terus si cowoknya ini kayak apa sih, Nggak suka. kayak Nggak suka sama kalian berdua. iya, sampai ngomong kayak nuduh nuduh kita yang bikin dia nangis, pacar nangis gitu ya. Begitu Iya. maksudnya. Terus sekarang udah selesai atau belum? Udah sih. Udah. Berarti udah selesai, udah didiskusiin bareng-bareng. Karena aku juga kayak nggak mau punya musuh ya, jadinya waktu itu aku coba buat minta maaf lah, walaupun sebenarnya aku kayak nggak ngerasa salah gitu, cuman ya Lebih baik ya minta maaf duluan, kita komunikasiin bareng-bareng di chat, terus udah. Gitu. Ternyata banyak ya pengalaman dari kalian gitu. Ada yang sudah terasa selesai konfliknya, ada juga yang merasa belum selesai, ada juga yang merasa bahwa ya penyelesaian dalam diri kita belum selesai gitu ya. Oke, jadi di sini itu akan menjelaskan apa sih itu konflik. Nah, bisa dilihat ya teman-teman semuanya. Jadi konflik itu ketidaksesuaian atau pertentangan ya yang terjadi antara dua orang atau bahkan lebih. Nah, terus konflik itu dapat timbul karena adanya perbedaan pendapat, nilai dan kepentingan, dan juga kepentingan di antara individu atau kelompok. Jadi konflik itu apa ya namanya, ketidaksesuaian, pertentangan antara dua orang atau lebih gitu. Entah itu perbedaan pendapat, entah itu iri gitu. Nah, oke, selanjutnya itu penyebab. Nah, tadi kan teman-teman udah bercerita ya penyebab konflik itu apa. Nah, di sini penyebab konflik itu bisa terjadi karena perbedaan pendapat, terus minat, terus juga kepribadian yang tadi dijelaskan, yang tadi sudah diceritakan dari pengalaman kalian. Terus yang kedua ada perasaan iri hati atau dendam, yaitu yang tadi dendam karena itu apa namanya yang Mbak Cici cerita. Nah, terus yang ketiga ada miskomunikasi. Jadi komunikasinya itu tidak tersampaikan loh. Misalnya kayak yang Mbak Farah cerita tadi, yang temannya bahkan malah menganggap dia itu kayak menjauh. Mbak ini menjauh, padahal dia yang malah menjauh. Itu kan terjadi karena ada miskomunikasi. Nah, oke, selanjutnya ada perbedaan kepentingan ya. Yang tadi
ada juga yang mungkin ada yang belum merasa belum bisa dilihat dulu ya. Ini ada nomor 1 tuh ditenangkan diri kita tuh ditenangkan, menenangkan diri lah istilahnya. Misalkan kita ada konflik sama teman kita, pasangan kita, atau mungkin orang tua kita, kita harus menenangkan diri dulu. Nah setelah itu bicara atau bercerita dengan temanmu, yaitu biar ada komunikasi agar gak ada kesalahpahaman lagi gitu ya. Terus yang ketiga ada hindari menyalahkan teman, kayak mungkin berintrospeksi gitu ya, lebih kayak oh mungkin aku ada salah di sini, oh mungkin teman aku ada salah di sini. Akhirnya kita diskusi bareng-bareng, aku salah di sini, kamu juga salah di sini, akhirnya minta maaf. Nah konflik kan selesaikan. Nah yang nomor 4 tuh ada mencari solusi bersama-sama. Nah itu diskusi, dicari solusinya, kesalahannya apa, introspeksi itu. Nah nanti ada juga yang kelima, saling memaafkan. Kan tadi nggak boleh menyalahkan teman ya, jadi kita harus saling memaafkan. Toh yang minta maaf tuh nggak berarti salah kan. Ada juga cari bantuan jika perlu. Semisal nanti ternyata konfliknya makin besar dan ternyata tidak bisa diskusiin bareng-bareng, kita perlu bantuan mungkin dari teman kita yang lain, terus ada juga mungkin dari orang tua kita, atau mungkin pas konflik di sekolah kita perlu bantuan guru BK. Toh kalau kita dipanggil guru BK kan nggak ada salahnya gitu, ya nggak sih? Ya. Ya, jadi kesimpulan untuk tema penyelesaian konflik ini, dengan menerapkan yang tadi langkah-langkah penyelesaian konfliknya itu sudah dipaparkan ya. Jadi konflik dengan teman sebaya dapat diselesaikan secara konstruksi dan hubungan dapat diperbaiki. Nah, jadi konflik itu bukanlah dari hal yang selalu negatif, namun bagaimana kita mengelolanya dan menentukan dampaknya gitu. Oke, selanjutnya mungkin ini ada video, jadi kita nonton video dulu ya. Ya. Boleh. Daripada kita bingung mau ngapain ya, nontonnya video. Ini juga video tentang menyelesaikan konflik masalah juga. Jadi bisa dilihat dari jadi gini ya, tentang menyelesaikan konflik dengan secara perbedaan pendapat gitu yang sudah disampaikan. Jadi agar lebih paham gitu bahasannya. Salman dan teman-temannya ingin ke Bali, sedangkan Silmi dan sebagian lainnya ingin ke Jogja. Kelas pun terbelah dua. Bagaimana Salman dan Silmi menyelesaikan konflik ini? Sebelum itu, mari kita lihat lebih dekat konflik ini. Pada setiap konflik, pasti selalu ada 3 unsur ini. Pertama, ada dua belah pihak yang berseteru. Di kasus sebelumnya, konflik terjadi antara kubu Salman dan kubu Silmi. Kedua, adanya tujuan yang ingin masing-masing capai. Salman ingin ke Bali, Silmi ingin ke Jogja. Ketiga, adanya hubungan. Karena mereka satu kelas, jadi mereka berkonflik. Seandainya tidak ada hubungan, pasti nggak akan ada konflik. Bagaimana sikap Salman, Silmi dan teman-temannya menghadapi konflik ini? Setiap konflik selalu ada 9 pilihan sikap. 1. Menghindar.
Kelompok ini terbagi kepada 3 sikap. A. Melarikan diri. Setiap diskusi mereka ngilang, gak mau ambil pusing. B. Menyalahkan atau melempar tanggung jawab. Biar orang lain aja yang mengambil keputusan, gak ikut mikir atau berpendapat. Pengennya tahu jadi aja, tapi kalau ada masalah, mereka cuci tangan dan menyalahkan. C. Menyangka. Mengatakan oke-oke aja, tapi sebetulnya mereka nggak setuju. 2. Menyerang. Kubu ini lebih aktif tapi reaktif. A. Ada yang mencela pilihan kubu lain. Yang kubu Jogja bilang, Bali itu nggak cocok buat liburan. Kubu Bali bilang, Jogja udah keseringan. B. Ada juga yang gosip dan beraninya ngomongin di belakang. C. Bahkan ada beberapa siswa yang hampir adu jotos gara-gara beda pilihan atau berkelahi. 3. Berdamai. Kubu ini sudah lebih bijak. A. Ada yang memaafkan. Mereka memaklumi konflik yang terjadi dan siap menerima apapun keputusannya. B. Bicara 4 mata. Salman dan Silmi bertemu untuk berbicara dengan kepala dingin. C. Mendatangkan penengah. Karena dengan bicara 4 mata belum berhasil, akhirnya Salman dan Silmi mengundang guru untuk menengahi. Hubunganmu akan makin membaik atau malah makin memburuk. Nah, saat kamu mengalami konflik dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira kamu mau ambil jalan yang mana? Oke, video yang tadi lihat, kira-kira kalian ada di kubu mana? Menghindarkah atau berdamaikah atau malah menyerang? Walaupun berdamai sih. Berdamai. Semuanya milih berdamai mungkin ya. Iya. Ya, udah. Ya, jadi kita perlu berdamai dulu ya. Kalau misalnya ada konflik, kita berdamai, bukan malah menyerang atau menghindari gitu. Nah, kayaknya udah tegang nih ya, udah hampir mau selesai. Kita